Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 16 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasanya kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini koreksi ya IHSG walaupun tadi pagi di awal market itu dibuka hijau untuk IHSG tapi ditutup merah ya, walaupun seperti itu hari ini untuk saham-saham utama IHSG, saham-saham dengan fundamental bagus ya, saham-saham fundamentalis lah, itu naik lumayan tinggi, khususnya perbankan utama ya, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu naik cukup tinggi. Tapi kenapa IHSG merah ya, karena untuk sekarang itu market cap besar di IHSG itu bukan cuman saham-saham itu, ada juga saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu yang market cap-nya juga sangat besar, pergerakannya mempengaruhi IHSG hari ini pada turun dalam. Jadi kemungkinan merahnya IHSG karena saham-saham Pak PP dan saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus yang naik cukup tinggi dengan market cap besar itu pada merah cukup dalam hari ini ya. Jadi itulah yang bikin IHSG seperti ini. Walaupun seperti itu ya ya tergantung teman-teman ya, maksudnya di saham yang mana. Kalau di saham yang fundamentalnya bagus untuk sekarang ya kemungkinan hijau. Oke, itu untuk indeks IHSG. Secara teknikalnya resistennya masih di 8.790-an. Semoga aja masih bisa uji level ini untuk beberapa hari ke depannya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini gimana tanggal 15 Desember ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan hari ini sebenarnya asingnya net sell paling banyak itu di Bumi, dan saham Bumi hari ini ditutup merah lumayan dalam, nanti kita akan cek. Itu asingnya distribusi 621,7 M ya, nggak nanggung-nanggung. Kemudian selain di saham Bumi hari ini untuk asing juga keluar di Dewa, Ratu, Antam, Wifi. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ya hari ini. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing hari ini ada Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini net by 200-an M dan harga sahamnya naik lumayan tinggi, bahkan tadi nguji resistnya lagi ya di 5.000-5.025. Nanti kita akan cek apakah berhasil breakout atau enggak ya. Kalau enggak salah sih masih belum ya, hari ini masih belum bisa breakout. Kita lihat aja untuk besok gimana ini untuk Bank Mandiri, apakah berhasil break atau enggak. Tapi hari ini asing masuk 200-an M dan naik lumayan tinggi 3%-an. Di BBCA juga hari ini naik lumayan ya. 3% atau 2%-an itu untuk asingnya, net buy juga 190-an M. Kemudian di emas net buy 138 M, di Bank BNI, Bank BRI juga hari ini net buy ya, dan ya Bank Buku 4 hari ini naik cukup tinggi untuk harga sahamnya. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing ya. Semoga aja untuk besok asing masih masuk di saham-saham ini, jadi ada potensi untuk perbankan utama IHSG masih hijau di awal market ya. Di awal market, kalau di pertengahan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba asing distribusi banyak kan. Mengingat IHSG juga udah di pucuk, jadi tetap waspada ya. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market hari ini secara globalnya gimana. Yang pertama, seperti biasa, kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin. Bitcoin hari ini masih sideways ya di bawah resistnya yang 94 ya, 94.000 itu masih jadi resistennya. Waktu kemarin hari Minggu itu penurunannya close di 88 ribuan, dan ini di tengah-tengah antara support sama resist, sebenarnya agak nanggung kalau mau buy. Tapi kalau untuk jangka panjang, disclaimer buat teman-teman yang tahu kira-kira arah Bitcoin kemana. Tapi kalau untuk trading sih amannya nunggu konfirmasi break ya di atas 94.000, karena untuk pola sekarang ini cenderung konsolidasi atau sideways. Dan untuk Bitcoin ini kan kita nggak bisa tahu dengan
nggak seperti saham ya. Jadi untuk Bitcoin ini walaupun bid offer-nya lumayan transparan, cuma nilainya itu sangat sangat besar dan ya kita kesulitan lah ya untuk mungkin yang udah terbiasa enggak sih, cuman kita jarang bahas ini lebih dalam ya, hanya sekilas saja untuk teknikalnya. Untuk tren besarnya sebenarnya masih bullish dan untuk tren menengahnya ini sideways, untuk tren jangka pendeknya itu cenderung bearish. Jadi kalau untuk jangka panjang ya amannya nunggu konfirmasi breakout aja, atau kalau mungkin belinya pakai uang dingin ya tetap ada resikonya ya untuk spare Bitcoin ini. Ya buat patokan untuk supaya di 84 ribuan ya. Kalau sampai jebol, hati-hati, support selanjutnya cukup dalam ke 74. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek harga emas ya. Emas naik ini, untuk harga emas naik ke 4.370-an dan ini mendekati resist ya untuk XAU USD. Ya ini mendekati resistnya dan ya ini penentuan lagi untuk emas apakah lanjut bullish atau enggak. Kalau berhasil break di atas 4.400 gitu aja udah bisa ke level itu ya, cenderungnya untuk XAU bisa naik lagi lebih tinggi dan untuk target price-nya ke 4.700-an. Dan kalau misal sampai emas ke harga segitu ya tinggi sekali ya untuk nilai emas ini. Jadi tapi nggak ada yang nggak mungkin, tergantung supply and demand dan kondisi geopolitik secara globalnya gimana. Karena untuk emas kan ini emang apa ya, safe haven ya. Jadi mungkin ada beberapa negara yang emang kumpulin emasnya untuk cadangan devisa, ya itu bisa jadi bikin harga emas makin tinggi. Misal Cina itu kan rumornya atau isunya dulu udah cukup lama sih untuk beli emas ya untuk cadangan devisanya, dan ya bisa jadi itu yang bikin emas naik setinggi ini selain kondisi geopolitik yang nggak pasti. Oke, itu untuk harga emas. Kalau dulu sebelum COVID itu biasanya patokannya US dollar aja ya. US dollar lah untuk patokan utama, tapi sekarang nggak. US dollar mau menguat atau melemah, untuk emas kalau trennya bullish ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Jadi untuk indikator-indikator ekonomi Amerika ini ya mungkin hanya buat ya ngaruh, cuman enggak untuk jangka panjangnya ya mungkin seperti itu. Ini ada inflasinya Amerika besok tanggal 18 Desember. Bisa dipantau kalau kita lihat untuk forecastnya di sini kok previousnya nggak muncul ya. Ya kita lihat aja inflasinya apakah hijau atau merah ya. Kalau inflasinya lebih tinggi dibandingkan perkiraan, biasanya itu bagus untuk US dollar dan emas cenderung koreksi, dan atau pair yang lainnya yang ditransaksikan dengan US dollar cenderung koreksi kalau inflasinya naik. Tapi kalau inflasinya turun, indikasinya US dollar cenderung melemah. Jadi inflasi naik itu bagus untuk mata uang sebenarnya ya. Itu menandakan kalau perekonomian di negara tersebut memanas. Jadi bagus untuk mata uang dan nanti untuk kedepannya itu cenderung kenaikan suku bunga kalau mata uangnya menguat terus kan. Tapi ya nggak sesimpel itu sih sebenarnya, mungkin butuh analisa yang lebih dalam. Cuman biasanya seperti itu, biasanya ya kalau inflasinya naik, US dollarnya menguat dan pair yang ditransaksikan dengan US dollar cenderung turun, nggak terkecuali emas. Tadi itu untuk jangka scalping atau trading aja jangka pendek. Untuk patokan aja resisten untuk minggu ini di 4380-an ya untuk harga emas. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan lihat untuk nilai tukar rupiah yang masih konsisten ya, masih bisa bertahan di 16.600-an. Nah, ini enggak menguat-nguat juga enggak melemah-melemah ya. Di sini-sini aja ya, betah di sini. Ya enggak masalah sih kalau melihat kebijakan dari BI dan pemerintah kita, rupiah bisa bertahan di level ini udah lumayan bagus lah.
Oke, itu untuk kondisi market ya secara global. Kita lihat untuk indeks Asianya hari ini didominasi merah, perlu hati-hati untuk besok, tak terkecuali IHSG ya. 0,13% ya, karena tadi itu yang bikin IHSG merah ya, karena saham-sahamnya Pak PP dan saham-saham dengan market cap besar lain yang fundamental bagus itu pada turun dalam. Hari ini untuk Nikkei minus 1,34%, Hang Seng minus 1,24%, Kospi juga minus 1,8% ya. Jadi turunnya ini sebenarnya cukup dalam loh untuk indeks-indeks Asia yang lain ya. Oke, itu untuk market secara globalnya ya, SG-nya masih sama ya. Kalau melihat teknikalnya ya masih di sini untuk resist ya, paling enggak untuk minggu ini ya mudah-mudahan bisa sideways dulu di harga atas nih, sudah cukup bagus untuk IHS. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan langsung cek aja ke saham yang pertama ya, perbankan yang hari ini naik cukup tinggi. Bank BCA hari ini ngegas 3,75% ke level 8.300. Hari ini nggak open merah sih, tadi pagi open gap bawah untuk Bank BCA, tapi habis itu langsung ngegas naik. Jadi open gap bawah, opennya di 7925, kemudian break uji 8175, berhasil breakout dan ini close di 8.300. Terus secara teknikalnya sih cukup bagus ya candlenya hari ini, cukup kuat bullish. Dan untuk besok mudah-mudahan masih bisa dibuka hijau di awal market. Bisa pantau 8.400 ya, kalau bisa ditutup bisa dibuka hijau langsung break di atas 8.400. Disclaimer buat teman-teman yang mau masuk di BBCA, kalau volumenya bagus itu target price-nya itu ke 8.750 ya. Mungkin kalau BBCA bisa break di atas 8.750 mungkin ya. Itu IHSG bisa break itu resistennya yang tadi itu ya, yang tadi itu berapa kok lupa ya. Resist BBCA itu di 8790-an. Kalau misal BBCA bisa break di atas ini ya nggak menutup kemungkinan kan, gantian kemarin yang bikin naik tinggi sahamnya Pak PP dan saham yang lain ya. Mudah-mudahan perbankan ini bisa bikin IHSG makin tinggi ya, karena untuk perbankan utama kan hitungannya masih masih berada di area bottom ini loh, masih jauh dari harga tertingginya. Jadi ya semoga aja sih, kita berharap aja seperti itu. Selama asing nggak distribusi banyak aja ya di saham-saham seperti ini. Oke, itu tuh BBCA. Secara teknikal ini kalau kita lihat hari ini asingnya net buy 190-an M. Hari ini tanggal 15 untuk asingnya yang akumulasi ada ZP, AK, BK, CC, BB versi asing, dan yang jualan juga sebenarnya asing yaitu YU ya. Jadi yang nampung akumulasi asing yang distribusi paling banyak juga asing hari ini, YU versi asing net sell 233,6. Untuk lokalnya sendiri net sell dan banyak broker-broker retail YP, OD, XL, XI yang PD yang hari ini net sell, mungkin karena ini banyak retailnya yang keluar, harga sahamnya cenderung naik karena karakter dari retail itu kan kita sering tahu sendiri ya, karena biasanya open sell di harga yang lebih tinggi dan open buy di harga yang lebih rendah dari running trade. Jadi otomatis kalau retailnya match, yaitu match sell ya harganya naik, tapi kalau match buy karena belinya itu di harga yang lebih rendah ya cenderung turun. Jadi simpelnya seperti itu. Dan ya hari ini banyak broker-broker retail yang keluar, harga sahamnya naik. Semoga aja besok masih naik, nguji 8.400, kita pantau aja area 8.400. Semoga bisa break dan bertahan di atas itu. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Hari ini juga naik lumayan tinggi. Jadi kemarin turun ke area support, tadi pagi itu nguji support. Jadi buat teman-teman yang baik di area support ya lumayan. Baik di area support langsung taking profit di resist ya. Jadi langsung ya sekitar 3%-an kan lumayan ya untuk saham Bank Mandiri.
Untuk resist supportnya masih sama hari ini. Tadi untuk Bank Mandiri ini nguji support, dijaga, naik, nguji resist tapi belum bisa breakout. Masih close di area resistennya ya 4990. Jadi penentuan ini untuk besok pagi, untuk besok ya. Untuk besok kalau bisa bertahan di atas 5000 ini untuk Bank Mandiri ini cenderung naik bullish, dan untuk target price-nya itu bisa ke 5250 kalau besok langsung hijau ya, dan bisa bertahan di atas 5000. Tapi kalau hijau kemudian turun jebol di bawah 5000, nah itu penting buat teman-teman yang udah taking profit ambil di spot, nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout dan malah koreksi ya bisa ke 4800-an lagi, kan sayang ya floating profitnya. Itu untuk Bank Mandiri. Secara teknikal kalau kita lihat transaksinya hari ini di akumulasi asing, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ada AK versi asing netbuy 138M, BK versi asing netbuy 44M, CC versi asing netbuy 22,4M ya. Dan yang keluar ini hitungannya nggak terlalu banyak, jadi Bank Mandiri hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan ya broker-broker retail yang lebih banyak keluar hari ini di saham Bank Mandiri. Untuk besok mudah-mudahan bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di 5000 di atas 4990 ini ya. Itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk swing target price-nya masih di 5250 kalau besok hijau. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini naik lumayan tinggi setelah kemarin turun lumayan cukup lama sideways ya di area support ini, dan ya hari ini ngegas 4,13%, 4,13%, dan secara teknikal cukup bagus. Tadi pagi open gap atas, opennya di 3650, turun nguji supportnya di 3640 dijaga. Naik dan ini sih berhasil break ya di atas 3760 karena close-nya di 3780. Jadi secara teknikal cukup bagus untuk Bank BRI, apalagi kalau misal besok masih bisa bertahan, ini pantau aja 3760. Kalau masih bisa bertahan di atas itu, kecenderungannya untuk Bank BRI ini bisa naik ngejar 3860 itu secara teknikal ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bank Mandiri. Bank BRI ya. Hari ini untuk Bank BRI ini kita bisa lihat barang-barang ada yang akumulasi ini didominasi broker asing. ZB netbuy 127M, AK netbuy 35M, AG netbuy 24. Padahal hitungannya belum terlalu besar ya nilainya, tapi udah bikin harga saham Bank BRI naik lumayan tinggi. Kalau kita lihat untuk lokalnya, net sell lebih banyak keluar untuk lokalnya ya, dan kita lihat broker-broker yang keluar dominasi broker-broker retail. Jadi untuk besok ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 3760, kalaupun merah ya mentok koreksi di sini ya, semoga aja. Kalau naik itu target price-nya di 3860 ya, mungkin buat teman-teman yang besok mau taking profit. Kalau misal naik ya pantau 3850, 3860-an. Mendekati area resist, gagal buat breakout ya diamankan aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank, tadi untuk Bank BRI ya, sekarang Bank BNI. Ini juga naik 4%-an setelah kemarin 2 kali ya, 2 hari itu dijaga di atas 4200. Jadi uji support dijaga, uji support dijaga. Dan hari ini pun tadi juga sempat turun dulu, sebenarnya sempat mendekati supportnya ke 4230, cuman habis itu naik ngegas ke 4440, ditutup surplus 4,72%. Ini kalau kita lihat historinya dan setelah Fibonacci itu resistnya itu masih di 4530. Jadi mungkin buat teman-teman yang
atau kemarin-kemarin ambil di supportnya ini. Ya kalau mau taking profit bisa pasang sell limit di area 4.500-an ya, mungkin mendekati level ini. Kalau gagal breakout ya kemungkinan koreksi, tapi kalau berhasil breakout resist selanjutnya cukup tinggi ke 4780. Jadi untuk besok pantau 4520 ini aja. Kemungkinan sih ada potensi naik uji ini ya. Apakah berhasil break atau enggak? Ya lihat aja besok. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BNI juga aslinya akumulasi. Ini yang akumulasi ada AK, NetB 68M, YUDP versi asing, NetB 20 M-an lebih, TC NetB 18 M-an, dan yang keluar untuk aslinya paling banyak BP itu pun cuma 4,5 M ya. Jadi hari ini Bank BNI diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri Netcell, lokalnya Netcell, harga sahamnya naik ya, mudah-mudahan besok naik dulu nguji resistnya ini, tinggal pantau apakah ketika mendekati resist ini sellernya kuat atau bayarnya yang lebih kuat ya, bisa lihat bid overnya. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini gas cukup tinggi, BBYB ya, dan ya ini sih udah bullish ya secara teknikalnya, dan harga penutupan 565 itu hitungannya juga lumayan tinggi sih, tapi kayaknya masih ada potensi naik ya. Kita lihat trennya bullish, dan secara teknikal berhasil break di atas 540. Itu resistnya waktu itu tanggal 28 November yang gagal breakout. Hari ini berhasil, dan untuk besok itu kalau naik itu target price terdekatnya di 600, mungkin bisa pantau level ini ya. Kalau bisa hijau di awal market pantau aja apakah bisa break di atas 600 atau enggak. Kalau gagal ya segera diamankan yang udah floating profit. Hari ini cukup liquid ya untuk saham BBB, bukan cuman volatile tapi sangat liquid. Hari ini XL ya, transaksinya paling besar, NetB 40 M-an, CC NetB 13M. Ya ini diakumulasi XL ya, dan nilai transaksinya cukup besar untuk XL hari ini di saham BBYB. Jadi kalaupun brokernya retail, belum tentu dananya retail ya, karena sangat besar nilai transaksinya dan netbuy cukup banyak. Ya perlu hati-hati mungkin kalau misal besok sampai jebol di bawah 545 ya, ini support terdekat untuk BBYB. Jadi mungkin yang udah floating profit ya bisa pasang trailing stop kalau sampai jebol 545 ini. Tapi disclaimer loh. Itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita akan lihat saham Arto yang hari ini juga ngegas 11% ya. Untuk saham Arto emang area-area support kuat itu di level ini sih, di area sini. Ini beberapa kali mantul naik, dan ya sideways lumayan lama, dan ini mantul naik. Terus di 2220 ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi kalau baru mau buy sih, kalau volumenya bagus nggak masalah ya, mudah-mudahan masih bisa naik nguji 2400. Tapi kalau besok nggak terlalu rame ya wait and see aja dulu, soalnya di tengah-tengah. Soalnya yang udah floating profit ambil di support tadi atau kemarin, ya berarti tinggal pasang antisipasi kalau tiba-tiba turun ya. Untuk Arto secara teknikalnya resistnya di 2400. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini Arto tanggal 15 ini di sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Malahan ada IU yang distribusi 10M cukup banyak, IU-nya 100% jualan. Market maker utamanya hari ini XL tapi net sell 1,5 M. Jadi mungkin untuk Arto naik cukup tinggi, lihat BBYB ya. BBYB udah ngegas duluan tadi di awal market. Arto juga hijau karena ya dua saham ini biasanya satu irama ya. Kalau salah satu naik tinggi ya biasanya yang satu mengikuti.
Jadi untuk Arto ya kalau besok sepi wet NC dulu ya, mah kok sepi apa ya? Kalau misal besok di awal market merah jangan buru-buru buy. Tapi kalau masih bank digital masih bagus, untuk awal marketnya sih disclaimer kalau mau buy saham ini, tapi jangan terlalu banyak ya dari nilai portofolionya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Arto. Selanjutnya ini kita akan cek sahamnya BRMS yang hari ini koreksi cukup dalam 8,54% itu bukan bearish tapi koreksi ya. Karena sekali naik juga tinggi ya, kalau turun segini ya masih koreksi lah. Di awal market open gap atas jadi sempat hijau, sempat ke 1340. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat polanya ini tulisnya belum patah ya. Hari ini turun close di 1125. Ini kalau secara teknikalnya itu dijaga di support 1110 ya, 1115. Besok pantau ini aja kalau masih bisa hijau di awal market buat teman-teman yang mau trading atau swing disclaimer. Kalau mau buy di sini target price-nya di 1190 dan kalau jebol kalau langsung merah ya di cut aja sih kalau floating loss-nya nggak belum terlalu banyak ya, karena support selanjutnya lumayan juga di 1050. Pantau 1120 1115 untuk besok Selasa. Kalau langsung hijau disclaimer, target price-nya di 1190 kalau mau buy. Coba kita lihat hari ini untuk saham BRMS ya. Hari ini tanggal 15 untuk BRMS didistribusi oleh MG. MG-nya taking profit. Cukup banyak 130-an M. Tapi ini sih untuk aslinya sebagian juga nampung. Untuk lokalnya ya nampung YP, SQ, XL, XC. Dan yang distribusi MG. MG di saham BRMS di saham bumi ya kita tahu sendiri ya. Jadi untuk besok hati-hati kalau misal merah. Kalau misal merah jangan buru-buru buat buy, nanti bisa pantau 1060 1050 itu support selanjutnya kalau merah. Tapi kalau hijau sih disclaimer, kalau volumenya bagus teman-teman mau buy nanti target price-nya untuk trading scalping di 1190. Itu aja udah lumayan ya kalau trading scalping di saham ini. Karena volatilitas tinggi dan cukup liquid ya, itu udah liquid volatilitas tinggi, tinggal gimana psikologi teman-teman ya, apakah cukup bagus atau enggak. Kalau psikologinya bagus ya mudah-mudahan bisa dapat profit lah. Oke, itu untuk saham BRMS, lihat aja area 1120 ini. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini paling banyak dijual oleh asing yaitu Bumi. Teknikalnya masih di atas ya, walaupun minus 6,52%, masih di area atas. Tadi sempat hijau, sempat ke 400, cuman turun dan atau ini nggak bagusnya jebol ya 350 ini. Terus di 344. Jadi secara teknikalnya kurang bagus. Untuk trennya sih masih bullish, cuman untuk besok kalau nggak bisa break lagi di atas 352, ya mending wait and see aja, karena kalau tiba-tiba turun itu yang dikhawatirkan ke support selanjutnya cukup dalam 240-an. Waduh, dalam ya. Untuk saham Bumi kira-kira siapa yang beli di harga atas? Kita lihat barang-barang hari ini tanggal 15 ya. Ini untuk investor asingnya jualan ada AK taking profit 224M, IK taking profit 224M, ZP, CC, YU versi asing juga net yang masuk asingnya segini jadi jauh dibandingkan asing keluar. Yang nampung ya YP, ZP, CC, XL, CP, XT, SQ, dan kemungkinan banyak teman-teman kita yang hari ini masuk di saham Bumi ya. Kemungkinan karena kalau kita lihat portofolio yang masuk ini dan harga sahamnya turun, karakter retail gimana
beli saham ya kemungkinan nyangkut. Rata-rata belinya untuk YP di 1373, XL 376, XT 375. Harga penutupannya di 344, jadi cukup banyak yang floating loss. Yang masuk hari ini, cuman kalau yang udah masuk dari kemarin-kemarin ya kemungkinan masih floating profit. Dan ya kalau besok merah sih nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Karena support selanjutnya cukup dalam. Untuk MG-nya hari ini gimana coba untuk saham bumi? MG, ABCD. MG-nya masih netbel loh, ini 24M, jadi semoga aja besok MG bisa tampil di bumi. Tampil buy, tapi kalau tampilnya selling, jualan ya turun. Oke, itu untuk saham bumi. Pantau 350, kalau besok belum bisa break di atas itu mending wait and see aja dulu, atau yang udah floating profit buat bagian diamankan atau timer lah kalau mau semuanya. Untuk saham bumi, selanjutnya kita akan cek saham Dewa ya. Dewa hari ini juga turun cukup dalam 10%-an, secara teknikal nggak bagus karena gagal bertahan di atas 585, loss di 540. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Dewa didistribusi oleh AK versi asing 133M. Sorry, 130M untuk AK versi asing. Cukup banyak ya. Selain AK ada CC, BK, jadi untuk saham Dewa hari ini didistribusi oleh asing. Didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy karena aslinya net sell ya, lokalnya net buy. Banyak broker retail yang masuk, harga sahamnya turun. Hati-hati kalau besok merah, jangan buru-buru average down atau jangan buru-buru buy ya, karena spot selanjutnya lumayan dalam di 470. Jadi tunggu aja di area area 470 ini. Ya kalau ada tanda-tanda pullback naik ya disclaimer, kalau mau buy ini area support. Untuk resistnya 580, jadi resistnya lagi kena hari ini jebol. Itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek sahamnya Pak PP. Cuan hari ini naik. Kok naik? Turun, sorry. Ya ini yang bikin salah satu saham yang bikin IHSG merah. Cuan, PTRO, eh, ini merah ya. Hari ini cuan merah turun 7%-an, walaupun seperti itu kita lihat ini untuk penutupannya itu di area support. Dan dijaga ya, tadi itu sebenarnya sempat menyentuh supportnya di 2320. Dijaga di atas supportnya ini, jadi tinggal lihat aja besok, kalau hijau berarti pullback naik, tapi kalau merah jebol ya cut aja lah kalau baru entry di harga-harga ini ya. Jadi kemungkinan kalau jebol kan, kalau baru entry di area support ini floating loss-nya nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau diantisipasi nggak masalah, tapi kalau yang udah kadang entry di tengah-tengah ya itu resiko ya. Resiko main di saham-saham seperti ini, saham-saham volatilitas tinggi, jadi saya return. Tapi kalau entry-nya di area support ya harusnya bisa mengantisipasi. Tapi ya kembali lagi sih ke karakter teman-teman. Untuk resistnya cukup tinggi di 2870 ya, kemarin tanggal 5 Desember sempat nyentuh resist, gagal peak dan malah turun-turun ini ke area supportnya lagi. Jadi kira-kira udah floating profit lumayan ya, diamankan aja ya. Kalau ambil di support ini taking profit sampai ke sini kan lumayan. Dan kalau mau ambil lagi ya ini area support sih, tinggal lihat aja besok apakah mantul naik atau jebol. Kalau jebol tinggal antisipasi kan, floating loss-nya belum terlalu banyak. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk cuan apakah disertai distribusi banyak atau cuan ya hari ini yang jualan MG 41M, YB, BK, YU, jadi asing ada BK.
tapi yang nampung ada sih aslinya AK ya 38. Ya siapa tahu besok mantul naik kan, ya bisa pantau aja, 23.20. Kalau mau berspekulasi buy entry di harga sekarang di saham cuan sih disclaimer ya, yang mau berspekulasi buy. Berspekulasi kalau untuk invest untuk saham seperti ini ya pertimbangannya apa? Pertimbangannya mungkin, ngikut crazy rich ya. Eee, ya kalau udah terbiasa dan paham karakternya sih disclaimer, cuman kalau buat pemula yang psikologinya masih belum terbiasa floating loss banyak atau floating profit banyak, yang penting cari saham yang volatilitasnya nggak terlalu tinggi, tapi fundamentalnya bagus. Dengan seperti itu, memilih saham seperti itu bisa lebih bertahan lama di pasar. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan, pantau aja 23.20. Semoga nggak jebol. Selanjutnya, yang terakhir ini kita akan cek saham BKSL ya. Nah, banyak saham yang kita bahas. Itu BKSL hari ini turun 8% lebih, dan ini penurunannya udah lumayan dalam sih dari harga waktu itu 194, sekarang di 137 ya. Kira-kira selama turun ini siapa yang nampung? Kita cek untuk transaksi BKSL ya. BKSL ini ya waktu itu beberapa nah, turun cukup dalam ya di bawah 50. Hari ini untuk BKSL di distribusi IF 165M, sorry 167,3M, dan yang nampung XL, CC, YP, NI, XI, yang nampung broker-broker retail. Hati-hati untuk besok kalau masih merah ya, karena distribusinya ini cukup besar, 167M di satu broker aja. Jadi emang didistribusi hari ini untuk BKSL. Walaupun ada perlawanan naik sih, tapi kalau misal besok hijau mentok di 140 nggak bisa break ya wait and see. Takutnya kalau masih bearish ini, support terdekatnya aja di 128. Apalagi kalau sampai jebol ya 100 keluar lah. Jadi mending kalau di awal market hijau jangan buru-buru entry juga kalau belum bisa break di atas 14. Oke, itu untuk saham BKSL, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada yang video kali ini, semoga bisa bermanfaat.